Halo guys, jadi kita di sini akan menjelaskan materi tentang encapsulation. Jadi apa itu encapsulation? Encapsulation sendiri adalah sebuah konsep dalam paradigma object oriented programming yang digunakan untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, tujuannya sendiri itu untuk memproteksi proses dari kemungkinan intervensi atau penyalahgunaan dari luar sistem dan sekaligus menyederhanakan sistem tersebut. Nah, ada beberapa manfaat nih dari encapsulation. Yang pertama yaitu information hiding. Manfaat utamanya yaitu jika bagian internal dirubah, tidak akan mempengaruhi program lainnya. Kemudian modularitas. Modularitas ini akan mempermudah kita untuk mendistribusikan objek-objek dari sistem tersebut. Untuk menerapkan konsep ini, maka diperlukan akses modifier atau hak akses. Akses modifier sendiri adalah kata kunci untuk menentukan level atau tingkat akses member dan kelas. Terdapat 4 macam akses modifier dalam Java, yaitu public merupakan kata kunci yang digunakan dalam Java yang memungkinkan setiap variabel dan metode yang dideklarasikan dalam kelas publik dapat diakses oleh semua kelas yang sama, subkelas atau non-subkelas yang sama di package yang sama, subkelas dan non-subkelas di package yang berbeda. Protected merupakan kata kunci yang dideklarasikan untuk memproteksi suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang dideklarasikan tidak dapat diakses oleh non-subkelas di dalam package yang sama. Dalam kelas protected, yang dapat mengakses variabel dan metodenya adalah jika metodenya berada pada kelas yang sama, subkelas dan non-sub yang sama di package yang sama, dan subkelas di package yang berbeda. Non-modifier. Sesuai namanya, hak akses salah satu ini tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel atau metode dapat diakses dari kelas lain, asalkan masih dalam satu paket yang sama. Private merupakan kata kunci yang dideklarasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam kelas private ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Di dalam bahasa pemrograman Java, class yang bersifat private memproteksi agar semua variabel dan metodenya tidak dapat diakses oleh semua subclass dan non-subclass di package yang sama, dan subclass dan non-subclass di package yang berbeda. Oke, ayo kita langsung coba buat programnya. Oke, kita jadi langsung buat project baru. Kita beri nama encapsulation. Sekarang kita buat main class. Kemudian buat package baru, beri nama baru aja, baru. Buat contoh kita buat kelas kendaraan aja. Kemudian kendaraannya mobil. Nah, kita buat mobil ini mewariskan kemampuan dari kendaraan, jadi extend kendaraan. Sekarang kita berikan atribut di kendaraan, atributnya menyala. Private, kemudian kita insert aja langsung getter setternya aja. Nah, ini kita rubah jadi protect, kemudian membuat metode baru void nyala aja. Kita buat tanpa modifier. Kemudian kita beri kondisi
Apabila menyala sama dengan true, maka print. Kendaraan menyala. Kita panggil dalam set menyala. Nah, sekarang mobil sudah memiliki kemampuan untuk menyala. Kemudian kita buat objek image mobil new mobil. Nah, kenapa ini tidak ada satupun dari atribut yang tadi? Padahal mobil ini sudah menurunkan kemampuan dari kendaraan. Karena kendaraan berada di beda package. Kita lihat di sini. Nah, private, protect, dan no modifier. Modifier tidak bisa digunakan pada lain package. Jadi kita harus mengoverriding metode yang ada di superclass. Nah, bisa kita lihat di sini kenapa di dalam mobil ini masih bisa melakukan overriding method yang no modifier dari superclass, karena masih dalam satu package. Oke. Sekarang kita panggil. Tidak ada karena di mobil belum kita rubah, masih protected. Ini kita buat public. Walaupun kita rubah modifiernya, ini tetap merupakan pewarisan dari superclass. Bisa kita lihat dengan menghapus anotasi override, maka akan ada warning. Oke, sekarang bisa digunakan. Set menyala, true. Nah, seharusnya ini menampilkan kendaraan menyala. Oke, keluar. Ini juga sudah menerapkan konsep encapsulation. Jadi kita memanggil metodenya tanpa harus mengetahui proses apa yang terjadi di belakang untuk melakukan print di sini. Mungkin itu aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Selamat malam.